Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat siang adik-adikku yang ku sayangi, yang ku cintai di mana saja berada, ya. Ini di Kedai Kopi lagi kita bincang-bincang santai nih, sersan. Serius tapi santai, ya gitu ya adik-adik ya. Kita bincang-bincang santai. Ya adalah kaitan dengan hukum gitu, adik-adik. Ya kita bicara tentang hukum, tapi misalnya kalau di dunia ini tidak ada hukum, coba bayangin coba. Kalau di dunia ini nggak ada hukum, coba mulai kita berimajinasi gitu, berimajinasi adik-adik. Seandainya di dunia ini tidak ada hukum, bagaimana gitu? Bisa Anda bayangkan? Coba adik-adik bayangkan dulu. Tidak ada hukum yang mengatur kehidupan manusia ini. Nggak ada, misalnya. Apa yang terjadi? Coba. Kalau menurut adik-adik apa yang terjadi kalau tidak ada hukum? Kita manusia berinteraksi sosial kan, berhubungan satu sama yang lain. Gak usah cerita subjek hukum, badan hukum lah dulu. Manusia aja lah makhluk sosial tadi yang berinteraksi, ya. Natur person lah manusianya gitu, yang alamiah, yang sebagai subjek hukum alamiah, yang punya biologis, sebagai makhluk biologis gitu ya. Gimana coba? Bisa nggak Anda bayangkan? Nggak ada hukum di dunia ini. Apa yang terjadi? Kita berinteraksi, ketemu dengan orang lain. Setiap manusia kan punya keinginan-keinginan. Ya masing-masing punya keinginan ini. Ya, gitu. Apa yang terjadi? Kan bisa terjadi konflik, benturan kepentingan. Kita katakanlah bahasa sederhananya, bahasa yang apalah namanya, bahasa yang lembut, yang soft itu, benturan kepentingan ya gitu. Dan konflik masih benturan pun masih apa tuh ya? Apalah namanya kalau yang soft itu, kira-kira pergesekan. Nah, pergesekan kepentingan. Kalau pertemuan itu positif dia, ada pergesekan sedikit antara kepentingan person to person, orang per orang. Gak ada hukum. Yang timbul tentu kekuatan, ya gitu. Siapa yang kuat dia menang gitu. Hukum rimba itu kan istilah gitu adik-adik. Kalau di rimba itu, rimba belantara, di rimba belantara misalnya, rimba belantara Amazon misalnya gitu, di Papua yang masih belantara gitu, ya. Itu yang kuat yang menang itu gitu. Kalau singa yang kuat, harimau raja hutan, namanya raja hutan, dia paling kuat dia gitu ya. Di antara makhluk yang ada di situ, dialah raja gitu. Dialah menguasai semua sumber daya yang ada di hutan itu gitu. Nggak ada hukum kekuatan jadinya gitu. Nah, bisa Anda bayangkan itu kan? Ya, adik-adik. Tapi Anda bayangkan loh, seandainya tidak ada hukum, apa yang terjadi gitu? Di dunia ini, di dunia lah, nggak usah di Indonesia, di dunia. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau terjadi pergesekan kepentingan, ya, itu pasti terjadi karena kita berinteraksi. Nggak bisa nggak terjadi pergesekan gitu. Nggak bisa terjadi
pergesekan lah kita katakan, pasti ada gitu, karena masing-masing manusia mempunyai kepentingan individunya, komunalnya, ya, kepentingan kelompoknya ada gitu, iya kan, untuk mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya, komunalnya, gitu ya kan gitu. Jadi bisa terjadi, kita katakanlah pergesekan gitu. Apa cara penyelesaian? Kalau tidak ada hukum, power, kekuatan kan, macam si harimau raja rimba tadi gitu ya, dialah power di hutan itu gitu. Nah itu yang terjadi kan. Maksud saya berbicara seperti ini, saya ingin menunjukkan betapa urgennya gitu, betapa pentingnya hukum itu ada, eksis. Karena ada juga orang yang mengatakan, apa gunanya hukum itu gitu. Iya, ada gitu yang karena memang dia abstrak, gak nampak gitu hukum itu. Namanya di aturan-aturan, ujar-ujaran, aturan-aturan, regulasi-regulasi, nggak nampak dia. Dia memang koridor gitu. Ya, di batas wilayah dia. Kalau keluar dari permainan itu, ya ada sanksi gitu ya. Itu dia di batas aturan itu dia, di batas namanya rule of the game dia, ya. Aturan itulah dia gitu ya, yang membentengi aktivitas manusia itu gitu. Ya, saya ingin membantah apalah pentingnya hukum itu gitu orangnya kan gitu. Ya sangat urgen, sangat penting sekali. Bisa kan ada bayangan kalau nggak ada, wah enak aja nanti negara lain mencaplok wilayah kita, datang dia kemari apa, ya nggak ada hukum. Terserah mereka mau masuk apa, mau menguasai sumber daya, memperbudak kita karena dia lebih kuat gitu kan. Nah ini karena nggak ada hukum gitu. Nah itulah pentingnya hukum itu. Jadi untuk membantah yang mengatakan hukum itu tidak perlu gitu, buat ribet mengeluarkan mungkin gitu ya, yang anggap membuat anggaran, membuat peraturan undang-undang, peraturan hukum itu ya gitu. Jadi nggak perlu ada hukum. Keliru itu gitu ya. Karena memang dia posisinya bukan benda eksak dia gitu. Jadi nggak bisa disetarakan, dipadankan dengan misalnya sepeda motor, mobil. Ya hukum itu punya wujud sendiri gitu. Sama dengan semua benda di dunia ini harus bisa diindra gitu. Kan enggak kan gitu. Tidak semua benda di dunia juga bisa diindra kan. Angin misalnya kan nggak bisa diindra dengan indra tanpa alat lah gitu, maksud saya. Indra alami manusia nggak bisa kita lihat kan gitu. Kan nggak semua benda harus bisa dilihat baru dia ada gitu. Hukum itu kira-kira seperti itu gitu. Dia memang kasat mata, abstrak gitu. Kata Verdon gitu, kalau ingin menunjukkan sebuah gunung gampang, itu gunung gitu ya, gampang. Tapi kalau hukum nggak bisa ditunjukkan seperti itu gitu ya. Jadi beda gitu. Cuman dia ada dan mengatur, menata, menertibkan kehidupan masyarakat itu gitu, dengan porsi yang adil gitu ya. Itu hukum gitu, fungsinya di situ gitu. Kan baru nampak fungsinya hukum itu urgen kan gitu. Nggak bisa di dunia ini memang harus ada aturan main dia gitu. Kan saya bilang sering berkali-kali, main bola aja ada aturannya. Kalau nggak berantem, nggak ada aturan main bola, berantem kita. Iya kan? Semua orang kan
berkompetisi ingin menang, itu wajar, itu natural, alamiah, iya, hal yang wajar gitu. Dalam kompetisi kan kepengen menang, bukan mau kepengen kalah gitu ya. Masa kita bentuk tim sepak bola A dengan B misalnya, ditanya sama pewawancara dari TV A misalnya kan, mana anda kira-kira target untuk menang ini? Oh kami nggak punya target menang, kalah nggak ada masalah gitu, kalah pun nggak apa-apa, kami nggak kepengen menang kok. Oh itu jawaban ada kan? Nggak ada. Tapi paling ya kalau dia merasa lawannya lebih target lebih berat gitu misalnya, ya kami nggak mentargetkan menang, tapi kita berusaha kan gitu. Berusaha itu kan keinginan menang ada gitu, cuman mungkin dia merasa lawannya lebih dari dia gitu kan, sehingga dia nggak pasang target juara 1, 2, 3 dan 4 pun jadilah, atau 5 pun jadilah, 5 atau 10 besar pun jadilah kan gitu. Tapi dia di dalam perasaannya itu ingin menang itu, walaupun di ranking yang mana gitu, iya kan? Nah begitu. Jadi ketika berinteraksi sosial ini perlu diatur harus gitu. Kehidupan itu perlu diatur, karena kecuali memang cuma satu orang aja manusianya, misalnya Nabi Adam, ya kan, Adam berkumpul sendirian, nggak ada makhluk lain gitu, ya nggak perlu diatur, sendiri dia gitu. Karena terus berkembang, hukum itu juga dalam Islam kan berkembang. Adam dan Hawa, kemudian aturan perkawinannya, coba lihat aturan perkawinannya gitu. Kalau udah masa Nabi Adam dulu kan dia silang perkawinannya antara nomor 1 dengan nomor 3 gitu, nomor 2 dengan nomor 4 gitu, silang kan gitu aturan perkawinannya, karena memang masa itu nggak ada lagi manusia lain dari keluarga lain, ya keluarga Adam cuma baru ada. Jadi kawinnya dibuat Allah itu aturan kawin silang itu, nomor 1 dengan nomor 3, nomor 2 dengan nomor 4 gitu ya. Nah gitu, itu perkawinannya supaya manusia itu berkembang, kan diatur, itu namanya diatur. Allah juga, Tuhan pun memberikan aturan gitu. Memang hidup itu perlu diatur gitu. Jadi itu untuk membantah katanya orang kan karena sepele, karena nggak ada bendanya, jadi orang menganggap hukum tuh nggak ada bendanya gitu. Nggak ada kok, cuman di kertas saja ada aturan-aturan gitu. Oh nghabiskan anggaran lagi katanya. Nah ini nggak perlu ada ya itu. Jadi saya ingin membantah itu gitu. Ya perlu aturan itu, kalau nggak ada aturan gimana kita mau hidup kalau nggak ada aturan ya kan? Sedang manusia masih sedikit masa Adam aja diatur oleh Allah itu, oleh Tuhan itu aturannya gitu. Gimana aturan perkawinan pada masa itu gitu? Ya atur tadi, ini kan nggak sembrono kan? Karena adiknya lebih cantik dia mau ngawini adiknya, nggak bisa. Memang harus dikata Allah disilang gitu, nggak boleh gitu aturan. Jadi bertambahnya manusia, bertambahlah aturan itu, tambah syaratlah aturan itu, tambah beragamlah aturan-aturan itu kan gitu. Ya wajar gitu. Kita pun kayak gitu. Dulu nggak ada aturan tentang IT. Dulu masa sebelum reformasi nggak ada KPK, nggak ada komisi judisial, nggak ada ombudsman, ya kan gitu. Kan dia berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Kita anggap wah ini perlu nih gitu. Ada trouble ini pada masa Orde Baru dulu. Badan Penegak Hukum pada masa Orde Baru itu nggak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Itu perlu dibuat ini gitu, KPK ini kan. Walaupun dia sifatnya ad hoc itu tergantung kondisional lah, situasional gitu. Memang penegak hukum sudah bisa menegakkan dengan baik dan benar dengan rule-nya, ya nggak perlu lagi KPK gitu. Benar begitu, step by step.
namanya dia itu logika berpikirnya gitu ya, logika berpikir si logismanya gitu ya. Ada juga kausalitas dari sini, hubungan sebab akibat gitu. Ada juga yang tidak mempercayai hubungan sebab akibat itu, seperti David Hume misalnya gitu kan. Ya, peristiwa satu dengan peristiwa lain itu nggak ada hubungannya, itu parsial, berdiri sendiri kata David Hume gitu. Ya, ya bisa saja itu kan tataran teori gitu ya. Tapi tataran teori yang namanya kausalitas gitu ya, ada hubungan antara satu dan yang lain gitu, itu nampaknya di dalam alam penginderaan yang memakai indera yang biasalah, mata, hidung, telinga gitu ya. Indera kita yang 5 itu mengatakan hubungan kausalitas itu lebih tepat kita rumuskan dalam satu tataran ilmu pengetahuan gitu. Jadi makanya ilmu pengetahuan lebih condong kepada teori kausalitas itu gitu. Ya mungkin pendapat David Hume mungkin benar, tapi belum bisa kita buktikan gitu ya. Ilmu pengetahuan kan levelnya masih sampai situ gitu. Itu memang kita akui dia kan relatif gitu. Selama tidak bisa dibuktikan kebenarannya, ya kita anggap itu tidak benar. Nah gitu dia ya. Bisa dibuktikan kebenarannya dan dapat diulang berkali-kali dengan pengulangan yang sama, siapapun bisa mengulangnya dengan cara yang sama misalnya, dan hasilnya sama, itu diakui kebenarannya gitu. Baru bisa membantah teori lain atau pendapat lain gitu. Sama contohnya seperti saya sering sebutkan, memanaskan air lah ya, itu dalam suatu bejananya standar, misalnya sama-sama bejananya si A pakai bejana standar, si B begitu, si C begitu, sampai si Z juga begitu misalnya gitu ya, dengan alat pemanas kompor kita katakan yang sama gitu ya, itu 100 derajat dia akan mendidih gitu, itu kan sama hasilnya. Nah, ketika air dipanaskan dengan standar yang sama, 100 derajat akan mendidih. Si A melakukan seperti itu juga, hasilnya maksud saya, si B juga melakukan hal itu juga sama hasilnya, si C, si D, si E, bahkan si Z sama gitu, kalau menggunakan standar yang sama gitu. Nah, ilmu pengetahuan baru sampai menjangkau itu gitu ya. Jadi hubungan kausalitas itu gitu, itulah yang baru bisa dijangkau, yang baru bisa diindra gitu ya. Mungkin nanti di tahun-tahun ke depan bisa saja terjadi perubahan kan gitu. Teori-teori nggak dulu kita nggak tahu black hole gitu ya, sekarang kita temukan black hole ya gitu, white hole lagi ya kan ada gitu. Jadi bisa saja teori di dunia di dalam misalnya di dunia ini kan, misalnya makhluk hidup itu perlu misalnya perlu oksigen, air gitu ya, untuk adanya kehidupan itu kan teori di bumi lah misalnya gitu ya gitu. Kan teori kita. Tapi kalau nanti ditemukan ternyata ada makhluk yang bisa hidup tanpa air, tanpa oksigen, nah gimana, kan berubah teori. Ada nanti makhluk misalnya gitu ditemukan gitu. Ya kan? Itu pun ada katanya makhluk yang bisa hidup tanpa oksigen, bisa dia gitu. Nah, kan berubah teori gitu. Faktanya ada gitu, faktanya ada. Ilmu pengetahuan masih menerima itu apabila ada faktanya gitu, faktanya diulang, faktanya memang hasilnya sama dengan kondisi yang lama, maka itu dianggap benar gitu. Iya. Jarak, ruang dan waktu itu gitu ya. Di posisi itu di ilmu pengetahuan itu dikonkretkan gitu. Ya. Jadi bisa berubah karena jarak, ruang dan waktu tadi juga bisa gitu. Ya. Misalnya penemuan pencampuran obat di bumi ini ya, di dunia, di bumi lah kita katakan itu.
dengan di luar angkasa itu hasilnya bisa lebih sempurna pencampuran di luar angkasa daripada di bumi. Setelah dibuktikan kebenarannya kan, itu baru diakui kan, setelah dicoba berkali-kali dan hasilnya memang seperti itu gitu. Nah, begitu. Itulah batasan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga punya batasan gitu. Makanya ada yang nggak percaya dengan ilmu pengetahuan itu apalah, percaya sama ilmu pengetahuan, orang dia relatif gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi kita mau percaya apa gitu. Maksudnya walaupun dia relatif, pegangan kita yang bisa kita indra sebagai manusia gitu ya, dengan dalil-dalil ilmu pengetahuan, ya itulah yang baru kita bisa. Bukan berarti kita mentok di situ. Ilmu pengetahuan kan berkembang terus gitu ya. Mungkin juga nanti kita tidak menggunakan bahasa lisan lagi, mungkin di abad berapa gitu ya, di tahun 3000 atau 4000 nanti misalnya nih gitu ya kan. Mungkin komunikasinya dengan telepati misalnya. Orang udah tidak menggunakan bahasa tulisan dan lisan lagi gitu ya. Ya, bisa saja itu berkembang, tapi itu kan masih kemungkinan gitu. Ilmu pengetahuan tidak menjauhkan kemungkinan itu, dia berdasarkan hubungan sebab akibat tadi, pembuktian gitu. Ada pembuktiannya, diulang, siapa saja bisa mengulangnya. Kalau standarnya sama, pasti harus hasilnya sama. Itu baru dikatakan ilmu pengetahuan, kebenaran gitu. Ya, dalam ilmu pengetahuan itu. Ya, relatifnya apabila belum ada bantahan dari belum ada sanggahan terhadap teori itu gitu. Disanggah dengan teori juga gitu. Bisa membatalkan teori, disangka dengan teori, artinya bisa dibuktikan dengan teori lain sehingga terbantahlah ilmu itu gitu. Ya. Adik-adik ya. Jadi itulah bincang-bincang kita. Jadi situlah tadi kita kembali ke hukum tadi, itulah pentingnya hukum tadi itu gitu ya adik-adik. Nggak bisa kita katakan nggak perlu gitu hukum itu karena dia nggak eksak, nggak nampak. Ya. Penting untuk mengatur kehidupan itu. Kita kan makhluk sosial gitu. Berinteraksi sosial intens ya, sawan hari, bahkan hampir dikatakan setiap detik kalau nggak tidur 24 jam ya. Ya. Terus kita berinteraksi, apakah berbisnis, belajar, semua aktivitas manusia lah gitu ya. Begitu. Jadi itu sajalah bincang-bincang kita hari ini ya. Nanti bosen sekedar bincang-bincang lah gitu ya. Saya mau tunjukkan urgensinya hukum itu gitu, pentingnya hukum itu ada gitu ya. Yang kita bayangkan, kita imajinasikan hukum itu tidak ada kan, waduh semeraut kan hidup ini. Nggak bisa kita bayangkan bagaimana semerautnya. Mungkin Anda nggak bisa tenang jalan ini kalau nggak ada aturan tentang kekerasan, pencurian, pemukulan, perampokan gitu ya. Nggak ada polisi, wah kacau kita. Nggak akan berani Anda keluar rumah tuh, di rumah aja takut keluar nanti dipukul orang. Anda pakai baju, nanti baju cantik diambil orang. Anda pakai persen diambil orang gitu. Anda pakai kendaraan tengah jalan-jalan, tengok kendaraan Anda bagus diambilnya. Iya kan? Ini ada aturan. Nah ini kan itulah perlunya kan. Ini kan bisa dibayangkan itu perlunya aturan itu, hukum itu ya. Sehingga ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ya kan, untuk mengatur itu, sudah mengaturnya, menjaga ketertibannya. Dan kalau tidak tertib, gimana prosesnya, dibawa ke pengadilan, jatuh hukuman, ada gitu, ada punishmentnya, ada gitu ya. Ya adik-adik ya, saya masih mendukung paham yang
punishment itulah gitu. Artinya yang bersalah itu tetap harus dihukum gitu. Nggak, kalau dibiarkan, jadi kok nggak ada lagi bedanya antara yang bersikap benar dengan yang bersikap tidak benar gitu. Iya kan? Bagaimana cara punishmentnya, mau lebih humanis mau apa, itu kan style lah, stylenya kira gitu ya, stylenya ya. Kita pun nggak bisa tidak mengikuti tren hukum itu gitu ya. Kalau memang di dunia itu tidak ada hukuman mati misalnya, dilarang ya karena hak dari manusia, ya kita memang harus mengikuti tren hukum itu. Hukum itu kan ada trennya, sama dengan mode baju ada trennya gitu ya adik-adik. Gitu saja sekira ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ini bincang-bincang santai saja, sersan serius tapi santai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik ya. Semangatlah untuk belajar ya. Ilmu itu penting. Ya, walaupun yang relatif tapi penting. Itulah sekarang pegangan kita gitu, yang relatif tadi itu untuk hidup di dunia ini gitu ya. Moga-moga bermanfaat. Khairul kalam, saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.